Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafa. Saya Sidan Muhammad Syamsani. Saya Muhammad Fatahilal Setiawan. Kami dari kelompok fungsi sintaksis dari mata kuliah linguistik. Di sini kami akan menjelaskan terkait fungsi sintaksis. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Bahasa merupakan sistem tanda yang kompleks dan terstruktur, yang mana banyak memungkinkan manusia untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan informasi secara efektif. Dalam kajian linguistik, struktur internal bahasa menjadi fokus utama, terutama dalam cabang sintaksis yang mempelajari hubungan antar unsur dalam kalimat. Nah, salah satu aspek penting dalam analisis sintaksis adalah fungsi sintaksis, yaitu peran gramatikal yang dimainkan oleh unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dalam sebuah konstruksi kalimat. Selanjutnya, fungsi sintaksis tidak hanya dilihat sebagai sekadar posisi dalam struktur, tetapi juga sebagai cerminan dari hubungan semantik dan pragmatik dalam sebuah komunikasi. Nah, makalah ini akan membahas konsep fungsi sintaksis secara mendalam dengan mengkaji ketiga penempatan utama tersebut. Diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana fungsi sintaksis dipahami, dianalisis, dan diterapkan dalam studi linguistik. Oke, selanjutnya ada hubungan fungsi dengan kategori dan peran. Dalam sintaksis terdapat tiga tataran utama, yaitu fungsi, kategori, dan peran. Fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan merupakan tataran tertinggi dan paling abstrak yang bersifat relasional dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa hubungan struktural dengan fungsi lainnya. Lalu kategori sintaksis berada pada tataran kedua dengan keabstrakan lebih rendah, meliputi kosakata seperti nomina, verba, adjektiva. Peran sintaksis adalah tataran ketiga dan paling konkret, mencakup pelaku, tindakan, penerima, dan lainnya, serta juga bersifat relasional dan struktural. Dan selanjutnya itu ada fungsi-fungsi sintaksis. Subjek merupakan unsur kalimat atau klausa yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Pada umumnya, subjek terletak di sebelah kiri predikat. Jika memiliki unsur lebih panjang daripada unsur predikat, subjek sering juga diletakkan di akhir kalimat seperti tampak pada contoh berikut. Manusia yang mampu tinggal dalam kesendirian tidak banyak manusia yang mampu tinggal dalam kesendirian. Dalam kalimat selain kalimat imperatif, subjek cenderung eksplisit. Namun, dalam kalimat imperatif, subjek hadir secara implisit. Meskipun implisit, dalam kalimat implisit tersebut, subjek dapat dikenali, yaitu orang kedua atau orang pertama, jamak atau plural. Misalnya, tolong kembalikan buku itu. Mari kita berangkat bersama. Berdasarkan bentuk satuan ilmuannya, subjek dapat berupa satu kata, dua frasa, atau tiga klausa. Contoh ketiga jenis subjek tersebut secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Haikal, anak satu-satunya itu, kini telah dapat mengisi fungsi subjek dalam bahasa Indonesia. Manusia yang mampu tinggal dalam kesendirian tidak banyak. Lalu berikutnya ada fungsi sintaksis memengaruhi struktur dan makna kalimat. Dalam sintaksis, urutan fungsi sangat penting karena memengaruhi makna kalimat. Misalnya dalam kalimat Andi menulis surat kepada ibunya di kamar. Tiap unsur memiliki fungsi seperti Andi sebagai subjek, menulis sebagai predikat, surat sebagai objek, kepada ibunya pelengkap, dan di kamar sebagai keterangan. Jika urutannya diubah seperti pada surat menulis Andi kepada ibunya di kamar, makna menjadi tidak jelas. Lalu fungsi sintaksis juga membedakan makna kalimat meskipun katanya sama, seperti pada ibu memukul anak itu dan anak itu memukul ibu. Pada kalimat ibu memukul anak itu, ibu berfungsi sebagai subjek atau pelaku dan anak itu berfungsi sebagai objek yang dikenai tindakan. Lalu kalimat anak itu memukul ibu, kata anak itu berfungsi sebagai subjek dan ibu sebagai objek. Bahasa Indonesia cenderung mengikuti pola SPOK sehingga memahami fungsi sintaksis penting agar kalimat tersusun dengan baik dan makna tersampaikan dengan tepat.
Yang terakhir itu ada simpulan. Fungsi sintaksis adalah unsur penting dalam struktur kalimat yang mempengaruhi bentuk dan makna. Fungsi seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan saling terhubung membentuk perangkat sintaksis bahasa Indonesia. Pemahaman terhadap fungsi ini membantu merangkai kalimat yang tepat dan bermakna jelas. Selain itu, pendekatan struktural fungsional dan transformasional menawarkan berbagai cara menganalisis peran unsur kalimat. Penguasaan fungsi sintaksis sangat penting dalam kajian linguistik dan pembelajaran bahasa. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Harapannya apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat, dapat menjadikan kita untuk pembelajaran agar materi sintaksis ataupun materi linguistik sendiri lebih paham di diri kita masing-masing. Cukup ya? Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.